kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Izinkan Pak saya memperkenalkan diri. Nama saya Devi Natalia Tiring, dan saat ini saya sebagai peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamasa, gelombang 5, angkatan 15, kelompok 1. Nah, pada hari ini terima kasih Bapak Justus Adi untuk memberikan waktunya sehingga dapat berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan. Nah, kalau boleh Pak, mungkin bisa untuk lebih mengakrabkan diri kita berkenalan dulu Pak dengan mentor. Silakan Pak untuk waktu diberikan. Saya Justus Adi, SP. Itu sekarang saya menjabat selaku Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida alat mesin pertanian di Kabupaten Mamasa. Nah, pandangan Bapak wawasan kebangsaan itu Pak seperti apa untuk wawasan kebangsaan sendiri? Iya, kaitannya dengan wawasan kebangsaan ini memang agak lama kalau kita mau jelaskan karena ini panjang sebenarnya. Tetapi tentu kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang perlu dipahami di sini adalah kita harus bisa memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, kemudian melalui pemaknaan terhadap dan dianggap memahami bagaimana mewujudkan sikap perilaku bernegara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental terhadap isu kontemporer dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai profesional, juga CPNS ya, sebagai pelayan. Kemudian ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Ini yang perlu kita perlu juga kita tahu. Ini adalah yang pertama Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat NKRI. Nah, 4 konsensus dasar ini setelah kita memahami itu berbangsa dan bernegara, kemudian apa yang terkait atau apa yang kita pikirkan di dalam fungsi kita sebagai ASN, khususnya adik yang sebentar lagi sekarang kan CPNS, kemudian sebentar akan menjadi ASN. Ini yang perlu dipahami, 4 konsensus dasar itu. Saya ulang kembali bahwa ada 4 pilar, ada 4 konsensus dasar yang betul-betul perlu kita pegang teguh sebagai CPNS yang sebentar akan menjadi ASN adalah penerapan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ya, saya kira itu dulu untuk wawasan tadi. Ya, baik. Itu tadi Pak berarti memang pada saat kita berbicara mengenai wawasan kebangsaan, tentunya pasti kita mungkin Pak ya lebih memikirkan bagaimana kita harus sebenarnya sebagai ASN itu ya mungkin bisa menerapkan nilai-nilai 4 konsensus tadi Pak. Ada Pancasila, ada UUD, dan juga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nilai bela negara sendiri Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak itu kira-kira apa Pak yang harus kami pelajari untuk terkait nilai bela negara sebagai calon CASN, dan apakah pada saat ini Pak itu kondisi saat ini itu kita sebagai ASN sifat-sifat implementasinya itu masih relevan di saat ini Pak terkait nilai bela negaranya? Oh ya, untuk nilai-nilai bela negara itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu
mempunyai kemampuan bela negara, kemudian ada kerelaan untuk berkorban, terus ada setia pada Pancasila, kemudian adanya kesadaran. Nah, ini semua kan akan dirangkum dalam satu kata rasa cinta terhadap negara kita ya. Kemudian ini juga kan diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kalau tidak salah itu ada di pasal 7. Ya, pasal 7 ayat 3 tentang nilai dasar bela negara. Di situ ada dirangkum kaitannya dengan cinta tanah air. Yang berikut ada sadar berbangsa dan bernegara, terus setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang berikut ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang apanya yang harus dibela? Ini apanya yang harus bela dari negara kita? Tentu yang perlu kita bela di sini adalah kedaulatan negara. Kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah, dan juga ada keselamatan bangsa. Nah, siapa yang wajib membela negara itu? Ya, tentunya Anda dan saya. Karena bela negara itu adalah hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Itu diatur di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa negara perlu dibela? Kenapa perlu dibela? Ya, jelas bahwa negara harus dibela karena yang paling penting di sini adalah sebagai tempat tumpah darahku. Ya kan? Dibela karena negara ini adalah tempat dan tumpah darah kita. Yang berikut, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah negara mengalami proses lahir, tumbuh dan berkembang, berperan dan eksis dalam pergaulan masyarakat, bangsa, negara-negara dunia, kemudian selalu menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar. Nah, sekira itu yang saya pahami tentang bela negara. Kemudian tadi yang terakhir ada apa ya di era sekarang ya? Iya Pak, di era ASN. Penerapan dan nilai-nilai bela negara apakah masih relevan dengan yang terjadi sekarang, implementasi dalam pekerjaan ya, betul, maksudnya. Pak. Khususnya kalau boleh juga Pak, kita sebagai, mungkin Bapak sebagai, khususnya kita dalam lingkup Dinas Pertanian Pak, kira-kira apa yang perlu kami, apa namanya, jadi acuan ke depannya dalam penerapan tugas dan fungsi kami sebagai ASN Pak, seperti itu. Nah, yang intinya adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Tanggung jawab terhadap tupoksi yang diberikan oleh negara kepada kita. Ya, seperti tugas tanggung jawab yang diberikan ke adik sebagai penyuluh lapangan, ini betul-betul berat karena PPL itu adalah ujung tombak, ya, ujung tombak dari Dinas Pertanian. Jadi segala sesuatu yang terjadi di lapangan kaitannya dengan pertanian, semua ada di tangan adik, ya kan? Begitupun kami yang ada di dinas kaitannya dengan tupoksi saya, ya ada beberapa hal. Ini juga yang menjadi tanggung jawab besar karena yang pertama seperti program pupuk bersubsidi, bagaimana cara saya untuk bisa memanajemen ke bawah ke teman-teman sehingga keluarga kita petani betul-betul bisa mendapat hak mereka atau bisa tergabung di dalam alokasi penerima
pupuk bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah itu. Nah, ini tanggung jawab besar karena ketika ada kelompok petani kita atau keluarga kita yang tidak mendapat kebagian, itu kan apa namanya akan mempengaruhi apa namanya pertanian mereka, kekurangan pupuk lah, susah Iya. mendapatkan pupuk. Nah, ini kan penting sekali. Sehingga berpengaruh mungkin ke Sehingga produksinya, Pak. Iya. ya produksi ya. Ketika saya apa namanya jadi intinya di sini adalah bagaimana rasa tanggung jawab kita terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ini yang sangat penting. Nah, kemudian ya apapun itu ini yang penting juga apapun itu karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu adalah risiko yang harus kita emban dan kita harus tetap semangat untuk melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Iya, ini adalah apa namanya? Ini sudah implementasi sebenarnya. Iya. Implementasi untuk bisa yang saya uraikan tadi di atas, Iya, betul. implementasi melaksanakan tugas sebagai warga negara. Iya. Oke, Pak. Ya, mungkin itu, Pak, cukup banyaknya perbincangan pada hari ini terkait bagaimana sebenarnya wawasan kebangsaan itu dan nilai-nilai apa saja yang perlu kita perhatikan dalam sikap bela negara dan juga mungkin ada beberapa hal yang perlu paling kita perhatikan sebagai seorang ASN, Pak, ya. Nah, terima kasih, Pak, untuk Iya. bincang-bincangnya, khususnya apalagi terkait di saat ini, Pak, di tengah-tengah persoalan apa namanya, Pak, pupuk ya, Pak, mungkin yang sangat sulit untuk didapatkan. Jadi mungkin nanti ke depannya kami, Pak, mungkin bisa untuk menjadi ujung tombak dari petani-petani sebagai penyuluh pertanian, gitu, Pak. Iya. Dan juga Pak, terima kasih Pak untuk waktunya yang diberikan kepada kami pada hari ini. Sangat banyak Pak untuk arahan dan bimbingan serta masukan kepada kami. Semoga dapat menjadi arahan ke depannya bagi kami selaku peserta CPNS sehingga bisa dapat kami perhatikan untuk ke depannya Pak setelah tugas sebagai ASN. Iya, iya. Jadi saya juga mohon maaf ketika ada penjelasan mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas. Soalnya ini juga kan kaitannya dengan apa tadi wawasan bernegara itu Iya, kalau mau diuraikan itu kan panjang Pak. panjang sekali. Jadi Iya Pak, betul. inti-intinya saja, Iya, inti-intinya saja itu harus kita tahu sehingga kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita uh, ini bisa kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. betul Pak. Dengan dasar-dasar itu tadi yang saya jelaskan, Iya. sehingga ini akan mempengaruhi kita dalam bekerja. Baik Pak. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Siap Pak.